waste of time. I know I like it when you hold me, but do I wanna call you mine? I swear I'm not trying to lead you on. I promise I'm not lying. I don't know what I want, and I swear I've been weighing these pros and cons, but I'm still nowhere closer to saying what we're not. Do I like you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik Pak, di sini saya akan minta izin terlebih dahulu, Bapak. Di sini saya akan mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, mata kuliah pembelajaran PKN SD. Dan perkenalkan, nama saya Anca Agustian, Pak, dari Universitas PGRI Palembang. Adapun pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak, baik mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Menurut Bapak, selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Baik, saya selaku wali kelas di sekolah saya selalu menerapkan yaitu untuk belajar yang giat. Nah, terus juga tidak bolos, dan juga saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya untuk menjenguk teman yang sakit. Terus juga saya selalu menerapkan kepada anak-anak saya untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Dan juga ini paling utama nih, tidak menyontek. Oke, kita lanjut langsung ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Menurut saya, contoh peran norma penerapan norma kesopanan, Pak. Penerapan norma kesopanan yaitu di sekolah. Baik Pak, langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Selaku wali kelas, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana pendapat Bapak tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya, dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Baik, menurut saya itu untuk peran pemerintah dalam sekolah itu sudah bisa dikatakan maksimal, karena pemerintah sudah mengeluarkan program sekolah gratis dan pemerintah juga sudah mengeluarkan beasiswa seperti KIP. Baik, langsung lanjut ke pertanyaan yang nomor 4 Pak. Menurut Bapak, strategi dan metode pembelajaran yang seperti apa yang akan Bapak gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Baik, menurut saya pribadi dengan cara menerapkan secara langsung seperti gotong royong dan juga saling menghargai pendapat satu sama lain. Oke Pak, langsung lanjut untuk pertanyaan nomor 9. Bisakah Bapak jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat dan diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Menurut saya itu tanya jawab seperti menanyakan tugas-tugas pemerintah. Baik Pak, langsung lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apakah Bapak selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konsultasi negara kepada siswa, khususnya anak SD? Menurut saya selalu menerapkan media atau sumber belajar untuk anak didik saya sendiri. Oke. Baik Pak, langsung lanjut pertanyaan yang keenam. Menurut Bapak selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Penting, karena menurut saya kurikulum perpolitikan bila dibagikan ke sejak dini dapat memberikan pondasi yang kuat bagi kehidupan anak-anak dan nilai-nilai positif. Oke Pak, langsung lanjut pertanyaan yang ketujuh ya Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah kepada siswa? Yaitu dengan cara mengajarkan anak-anak membaca doa sebelum belajar dan saling menghormati, toleransi, dan diadakan Jumat Taqwa.
Baik Pak, langsung lanjut ke pertanyaan nomor 8 tentang globalisasi, salah satu pengaruh dan pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dan suatu negara. Menurut Bapak, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Menurut saya, jika anak terlalu sering bermain HP atau gadget daripada bermain permainan tradisional. Oke. Oke Pak, langsung lanjut untuk pertanyaan nomor 9. Bisakah Bapak jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat dan diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Menurut saya itu tanya jawab seperti menanyakan tugas-tugas pemerintah. Baik Pak, langsung lanjut untuk pertanyaan nomor 10. Bagaimana cara Bapak menghadirkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada materi sistem politik Indonesia? Itu dengan cara tanya jawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik, khususnya siswa SD, sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara memberikan contoh secara langsung kepada anak tersebut, yaitu contohnya mengajak anak-anak gotong royong dalam pembuatan tugas tiket dan juga bergantian tugas upacara. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajar pada anak didik mengenai materi hubungan internasional, sistem hukum, dan peradilan internasional ini? Untuk menjelaskan hubungan internasional, sistem hukum dan pengadilan internasional, baiknya dengan cara model pembelajaran role playing. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Lebih kurang mohon maaf kepada Bapak Rusli. Terima kasih waktunya ya Pak. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.